Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada puasa hari yang keempat ini kita masih diberikan nikmat Allah berupa nikmat sehat, sehingganya dapat melaksanakan ibadah kita dengan baik. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa terlimpah dan tercurah kehadiran junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat Al Channel, encang-encing ya babe, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah perjuangan yang berat dari seorang istri kita yang harus bangun pagi, yang harus bangun sebelum kita bangun mempersiapkan sajian makan sahur kita. Di saat sore pun maka istri kita lah yang bagaimana beliau berbanting tulang, bagaimana beliau menguras tenaganya untuk makan suami dan anak-anaknya. Bagaimana ketika kita kecil dulu ibu kita yang berjuang, ya, bagaimana ibu kita melakukan semua itu dengan penuh ikhlas agar anaknya melaksanakan ibadah puasa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasnya jelas, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Kenapa seperti itu? Bagaimana ibu kita melahirkan kita? Sebelum melahirkan apakah sudah melakukan? Belum. Ya. Bagaimana 9 bulan 10 hari ibu kita selalu membawa kita kemanapun beliau pergi. Tidak pernah sekalipun ketika 8 bulan perutnya ditaruh dulu, ibunya mau pergi dulu. Tidak pernah seperti itu. Dibawa 9 bulan 10 hari. Bagaimana susahnya mau ke kamar kecil, bagaimana tidak nikmatnya tidur, bagaimana mabuknya ketika hamil, tapi tetap dengan penuh kasih sayang ibu kita mengandung kita. Ketika ibu kita melahirkan kita, rasanya bagaikan patahnya seluruh tulang yang ada dalam tubuh kita. Tapi apa yang terjadi? Apakah ibu kita marah ketika kita melahirkan? Tidak. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh buayan, ibu kita menggendong kita, mencium kita dengan penuh cinta dan kasih. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Maka jawaban yang pertama adalah ummuka, yang kedua ummuka, ya ibumu, baru yang ketiga adalah bapakmu. Artinya derajat seorang ibu 3 kali lebih tinggi daripada derajat seorang ayah. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, dan melaksanakan semua pekerjaannya dengan penuh ikhlas. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya, kita belikan dunia ini, kita bayar semua dunia ini, kita berikan kepada ibu kita untuk membalas budinya, tidak terbalas sama sekali. Life is all about choice. Hidup itu semua tentang pilihan. Dimulai dari kita bangun, ya ketika kita siang mau bangun jam berapa, setelah itu mau sholat kah, mau tidur lagi kah, atau apakah. Life is all about choice. Semua itu tentang pilihan.
Kita mau jadi anak yang berbakti kepada orang tua, atau kita mau jadi anak yang seperti kuntilanak, anak yang durhaka kepada orang tua dan selalu menyakiti hati orang tua. Tapi ingat, orang-orang yang hebat akan adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak ada ceritanya, sejarah tidak pernah mencatat orang yang durhaka kepada orang tua akan hidup bahagia. Justru sebaliknya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia adalah orang yang akan sukses di dunia wal akhirah. Sahabat Al Channel, Cangcing ya Babe, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang ada. Selagi orang tua kita masih ada, kita berbakti kepadanya. Apa yang ia inginkan, mari sama-sama kita usahakan. Kenapa? Karena satu kali pelukan orang tua kita hidup itu lebih baik daripada 1000 pelukan tapi hanya memeluk lisannya. Selagi orang tua masih ada, yuk bareng-bareng kita buka bersama, kita sahur bersama. Nanti setelah bulan puasa, bulan Syawal, datang ke rumahnya. Ya, bagaimana orang tua kita panjang lehernya menunggu kedatangan anaknya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Sejarah mencatat bagaimana malin kundang, bagaimana para orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bahagia dunia wal akhirah. Nah, kuncinya satu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hormati ibu, hormati bapak, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dunia dan surga yang di akhirat. Di dunia kita bahagia, fil akhirat juga kita bahagia. Mari sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada, kita berikan kesenangan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka kita sukses atas jerih payah dan perjuangan mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, kita doakan setiap sholat, kita doakan agar mereka raudhah min riyadil jinan, ditempatkan di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah, di sisi yang mulia bersama para orang-orang soleh yang lainnya. Sahabat Al Channel, Cangcingnya Babe, sebentar lagi berbuka puasa di hari yang keempat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dapat melaksanakan ibadah dengan nikmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.